Apakah Anda hanya mengharapkan karunia Allah atau Allah itu sendiri? Selamat pagi saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Putus asa. Begitu putus asanya orang-orang pada zaman Yesus. Mereka sangat membutuhkan kesembuhan, maka mereka berdesakan mendekat kepadanya, karena di dalam dirinya mereka menemukan harapan. Sebab siapa yang dapat menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, dan membebaskan mereka yang kerasukan roh jahat selain Yesus. Itulah sebabnya, bahkan mereka yang lambat memahami makna hidup kekal, tetap merindukan Dia, mencari pengampunan dan hidup kekal. Lihatlah, bahkan mereka yang tidak punya makanan, berharap Ia akan kembali melipat gandakan roti, supaya mereka bisa makan sekadar untuk makan. Semua orang ingin menyentuh Yesus, ingin menarik perhatiannya, dan mengalami mukjizat darinya. Dan untuk menghindari terhimpit oleh kerumunan, Tuhan kita meminta sebuah perahu untuk ditambatkan di tepi pantai. Dari sanalah Ia mengajar. Orang-orang saat itu tak berdaya dan putus asa. Mereka hanya bisa menemukan harapan dalam Yesus. Ada yang putus asa karena membutuhkan pertolongan. Ada pula yang putus asa karena merindukan Yesus. Mungkin kita tidak menderita penyakit fisik seperti orang-orang pada zaman Yesus. Namun, bukankah seharusnya kita justru lebih bersyukur dan semakin rindu memuji serta bersyukur kepada Allah karena Ia telah meluputkan kita dari begitu banyak penderitaan? Haruskah kita tidak menghargai hal ini? Bukankah kita membutuhkan banyak hal? Keberhasilan dalam berencana dan cita-cita, pemeliharaan yang berkelanjutan, dan kesempatan-kesempatan hidup. Namun, semua pemeliharaan itu tidak pasti. Hanya Allah yang menentukan berapa lama semuanya akan menopang hidup kita. Allah tetap menjadi sumber utama dari apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Tanpa Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita memiliki begitu banyak ambisi dalam hidup, tetapi mengapa kita tidak sungguh-sungguh merindukan yang kudus dari Allah? Dia yang dapat membuat seseorang miskin atau kaya, yang dapat membuat perempuan mandul menjadi subur, dan ibu banyak anak menjadi layu. Tuhanlah yang dapat mematikan, dan Tuhan pula yang memberi hidup. Kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan itu adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, di sini dan saat ini. Ia terus memberkati mereka yang miskin dan menderita. Namun mengapa kita tidak sungguh merindukan Allah? Mungkin karena kita merasa pintar dan kuat, dan berpikir kita akan hidup lama. Atau mungkin karena kita terlalu nyaman. Saat hidup terasa mudah, kita sering mengandalkan diri sendiri dan melupakan Allah. Menjadi putus asa akan Allah berarti kita mencari Dia sebelum apapun dan siapapun. Itu mengajarkan kita untuk berdoa bukan sebagai kebiasaan, tapi garis hidup. Jika direnungkan kembali, pernahkah kita menyadari bahwa Allah sendiri juga merindukan kita? Yesus, meskipun harus berakhir dengan tubuh yang hancur, tetap datang untuk menyelamatkan kita melalui sengsara dan wafatnya. Ia datang bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi juga untuk menyembuhkan, menguatkan, dan menyegarkan jiwa kita yang letih, serta tubuh kita yang terluka. Bukankah semua itu yang sungguh kita butuhkan?
Namun kita harus merindukan bukan hanya pemberiannya, melainkan sang pemberi, bukan hanya hikmat hidup, melainkan sumber hikmat itu sendiri. Kita tak bisa hanya rindu meminta bantuan, tapi juga karena merindukan Allah. Bagaimana Allah memandang kita? Seorang pengikut Kristus pernah berkata kepada saya, Allah menciptakan matahari yang perkasa, bulan yang indah, udara yang misterius, api yang dahsyat, lautan yang luas, dan daratan yang menakjubkan tempat pohon-pohon tumbuh dan sungai-sungai mengalir. Semuanya diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tak terlukiskan. Lalu ia berkata, namun semua itu tidak berarti apa-apa baginya jika ia tidak memiliki kita. Itulah sebabnya, meskipun Yesus adalah Allah, ia menjadi manusia yang rapuh. Meskipun ia adalah Raja, ia menjadi hamba. Dengan wafat di kayu salib menggantikan kita, ia pun merindukan kita. Kapan kita membutuhkan Allah? Bukan hanya saat keadaan kritis, tetapi juga dalam kelimpahan dan dalam kekurangan. Sebab tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kebutuhan kita akan udara, kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Hidup tanpa Allah pada akhirnya adalah neraka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memberkatiku dengan sangat berlimpah. Kini aku hidup dalam kenyamanan pemeliharaanmu. Namun hari ini, aku mengakui, aku telah dibutakan oleh rasa aman ini. Aku lupa mencari Engkau, Sang Pemberi dan sumber bimbinganku. Hari ini aku mengembalikan kepadamu kehormatan sebagai sumber segala hikmat dan pemeliharaan. Ciptakanlah dalam diriku kerinduan yang kudus akan Engkau, bukan hanya akan karunia-Mu. Ajarlah aku mencari Engkau setiap hari, seolah-olah aku tidak dapat menjalaninya tanpa bimbingan-Mu. Karena memang demikian adanya. Anugerahkanlah agar aku selalu lapar akan Engkau, mencari Engkau terlebih dahulu, sebelum kebutuhanku sendiri. Buatlah jiwaku lebih merindukan Engkau, daripada apapun yang dapat diberikan oleh bakat dan kemampuanku. Dalam kelemahan dan keterbatasanku, ingatkan aku bahwa Engkaulah kekuatanku yang sejati. Aku mengasihi-Mu, Tuhan, rengkuhlah aku. Aku membutuhkan-Mu, Tuhan, topanglah aku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Kapels for Christ.